Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada baiknya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus Alfa dan Omega. Alfa dan Omega ini adalah merujuk kepada pribadi Yesus. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Awal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Dan Yesus berkata di dalam firman ini bahwa Aku adalah sumber kehidupan. Ini penting untuk kita perhatikan, karena banyak orang hidup secara jasmani, tetapi sesungguhnya mereka telah mati secara rohani, di mana kehidupannya banyak diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, yaitu manusia sering terikat kepada kebencian, kesombongan, suka melakukan persaingan yang tidak sehat, dan banyak hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam Kristus ada janji pemulihan, yaitu firman Tuhan yang mengatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Supaya kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita bisa mengalami damai sejahtera surga dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami pemulihan. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan dan persoalan, tetapi orang-orang yang di dalam Kristus, mereka akan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji persoalan akan hilang selama kita berada di dunia ini. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang yang datang kepadanya, Tuhan akan memberikan kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera di dalam menghadapi segala persoalan. Sehingga hidup manusia itu benar-benar dinaungi oleh kasih Allah senantiasa. Allah mengetahui apa yang terjadi dengan kehidupan ini. Tidak sedikit pun terlepas dari pandangannya. Jika hari ini kita sudah dilepaskan dari persoalan hidup kita, maka esok dan hari selanjutnya Yesus pun turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan indah bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Hendaklah kita haus akan air kehidupan yang bersumber dari Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam segenap keadaan kami, terutama di dalam keadaan yang sulit. Sesungguhnya Engkau sangat dekat bersama kami. Ajar kami untuk semakin mendengarkan suara Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami semakin tahu untuk berbuat yang terbaik di hadapan-Mu. Tuntun kami untuk mau
meninggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semakin menyenangkan hati Tuhan di dalam perbuatan dan kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sertai kami pada hari ini di dalam menjalankan aktivitas kami. Dan kiranya sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, di mana tindak kejahatan semakin merajalela. Kiranya Tuhan mengubahkan hati orang-orang yang mau berbuat jahat, sehingga mereka boleh berbalik dari perbuatan yang jahat menjadi pembawa damai di negara ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.